sekali bisa ketemu lagi kita di kelas yang sama-sama kita cintai ini. Sebelum itu tidak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah diberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul lagi di sini. Dan juga tidak lupa kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini, pada sesi kelas kita kali ini, Ibu akan memberikan pelayanan klasikal dengan tema bagaimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini diberi kelancaran dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, boleh ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Bikin duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Ade sudah memimpin doanya. Semoga kegiatan kita lancar ya hari ini. Kita lanjut, kita absen dulu ya. Oke. Yang pertama Ade Kurniawan. Oke. Gita Afiani. Vini Anrohma. Nurul Aini. Novika. Sonia. Raudatul Jannah.
dirinya sendiri bahwa ia mampu untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi orang yang percaya diri itu yakin dengan kemampuannya, yakin dengan potensi dirinya, bahwa dengan kemampuannya tersebut dia bisa menyelesaikan tujuan tertentu, dia bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya orang yang percaya diri ini akan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tegas dan menunjukkan keterangan dalam situasi apapun. Lalu kenapa rasa percaya diri itu penting bagi kita? Sebenarnya banyak sekali manfaat yang diberikan apabila kita memiliki rasa percaya diri. Tapi ada beberapa hal penting kenapa rasa percaya diri itu harus ada dalam diri kita. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama bisa mendorong ketenangan. Apabila kita memiliki rasa percaya diri, itu bisa mendorong ketenangan dalam diri kita. Apabila seseorang yang memiliki rasa percaya diri itu tidak akan mudah goyah saat menghadapi kritikan, saat menghadapi hambatan atau tantangan dalam melakukan suatu hal. Dan orang yang percaya diri itu cenderung lebih berhati-hati lagi, cenderung dia itu tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan sesuatu karena dia sudah yakin dengan kemampuannya sendiri. Yang kedua yaitu bisa meningkatkan produktivitas. Percaya diri itu bisa membantu kita lebih fokus lagi dengan tujuan kita. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Orang yang percaya diri itu akan tahu apa saja kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini, dan dia yakin dengan bahwa kegiatan yang akan dilakukannya itu akan berhasil, akan mampu dilakukan dengan sebaik mungkin. Sehingga rasa percaya diri ini dapat meningkatkan produktivitas kita. Jadi waktu yang kita gunakan dalam sehari itu tidak akan terbuang sia-sia. Yang ketiga, rasa percaya diri itu bisa memperkuat hubungan sosial. Hubungan sosial itu apa saja sih? Hubungan sosial itu seperti hubungan sosial pertemanan kita. Nah, orang yang percaya diri ini, dia akan cenderung lebih ramah. Dia cenderung lebih terbuka pada orang lain. Betul seperti itu? Betul. Ya. Kalau orang yang percaya diri, kalau berkebalikan dengan orang yang tidak percaya diri. Kalau orang yang tidak percaya diri itu cenderung menarik dirinya sendiri dari lingkungan sosialnya. Nah, dari situ bisa kita lihat, kalau kita percaya diri, kalau kita ramah kepada orang lain, kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka itu akan membentuk sebuah relasi atau hubungan kita dengan orang lain dengan lebih baik lagi. Betul begitu? Ya kan? Kalau kita misalnya bicaranya bagus, komunikasinya bagus, ramah dengan orang lain suka dengan kita, maka hubungan kita dengan sosial itu akan lebih baik lagi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, rasa percaya diri itu bisa membangun kesuksesan. Kenapa seperti itu? Kok bisa dengan percaya diri kita bisa sukses gitu? Begini, orang yang percaya diri itu cenderung memiliki keberanian untuk mencoba. Salah satu hal yang mendorong kesuksesan dalam diri seseorang itu adalah keberanian dia untuk mencoba. Apabila kita percaya diri, kita akan optimis. Oh, aku bisa nih mengerjakan ini, aku bisa nih melewati tantangan ini, sehingga kita akan lebih berani lagi untuk mengambil keputusan. Kita berani lagi untuk menghadapi tantangan yang ada. Apapun itu tantangannya, kita berani untuk menyelesaikannya. Dan itu adalah salah satu hal yang bisa mendorong kita kepada kesuksesan itu sendiri. Oke, selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri seseorang? Sama seperti yang tadi, banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita. Beberapa di antaranya yang paling penting itu, rasa percaya diri itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Misalnya, kalau pengalaman hidupnya positif, dia pernah berhasil nih melakukan suatu hal, dia pernah berhasil nih mengerjakan sesuatu
mental kita akan kena ya. Kita tuh akan tidak percaya dengan kemampuan kita setelah dikritik orang seperti itu. Makanya salah satu hal yang paling mempengaruhi rasa percaya diri seseorang itu adalah pengalaman hidupnya sendiri. Yang kedua, lingkungan sosial. Ini hampir sama dengan yang pertama. Lingkungan sosial ini bisa jadi dari keluarga, lingkungan dia dengan teman-temannya, lingkungan dia dengan orang-orang di sekolah, dengan guru, ataupun dengan orang-orang di sekitar rumah, dengan masyarakat. Itu akan lingkungan seperti itu akan memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap kepercayaan diri kita. Dukungan, apresiasi, penerimaan dari orang lain itu akan membuat kita lebih percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau lingkungan kita mengkritik, meremehkan, itu kita akan meragukan diri kita sendiri. Dan yang paling penting, faktor yang mempengaruhi percaya diri itu adalah pikiran dan keyakinan kita sendiri. Karena apa? Cara orang berpikir itu, bagaimana cara dia memandang dirinya sendiri itu sangat berpengaruh sekali terhadap kepercayaan dirinya. Kalau kita memandang diri kita sendiri jelek, kalau kita sudah lebih dulu memandang diri kita sendiri itu, aku pasti nggak akan mampu deh, aku pasti nggak akan bisa menyelesaikan itu. Pokoknya pikiran kita tuh jelek aja terus kepada diri kita sendiri. Kita memandang kita tuh nggak akan mampu, apa-apa nggak mampu, apa-apa gagal, apa-apa nggak bisa. Kita sudah memandang terlebih dahulu seperti itu. Tentunya rasa percaya diri kita akan berkurang. Tapi coba kalau kita berpikir, kita memiliki keyakinan bahwa kita itu pasti bisa, kita itu pasti mampu, apapun tantangannya pasti kita bisa lewati. Tentunya kita akan lebih termotivasi lagi untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Kita akan merasa lebih percaya diri lagi tentang kemampuan kita. Jadi yang paling penting dan yang paling berpengaruh terhadap rasa percaya diri kita itu adalah pikiran dan keyakinan kita sendiri. Bagaimanapun lingkungan kita tidak mendukung kita, orang tidak mengapresiasi kita, tapi apabila kita tetap percaya bahwa kita mampu, kita bisa belajar, walaupun kita pernah salah, kita bisa terus belajar. Insya Allah percaya diri kita itu akan tetap tertanam dalam diri kita sendiri. Sampai di sini sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Oke. Nah, dari penjelasan yang tadi kita sudah tahu kan, rasa takut dan gagal itu, padahal itu kan belum terjadi ya. Rasa takut dan gagal itu adalah suatu alasan yang tidak mendasar. Gagal itu belum tentu kalau kita belum pernah mencoba. Nah, rasa takut dan gagal ini adalah penghalang utama kita dalam percaya diri. Lalu bagaimana cara kita mengatasi perasaan takut dan gagal tersebut? Yang pertama yaitu kita coba terlebih dahulu mengenali dan menerima diri sendiri secara utuh. Meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan meningkatkan rasa kepercayaan diri itu dapat kita mulai dengan terlebih dahulu tahu tentang siapa diri kita sendiri, tahu tentang apa kelemahan dan kekurangan kita. Apabila kita tahu dengan kelemahan dan kekurangan kita, kalau kelebihan berarti kita bisa mencoba untuk meningkatkannya. Kalau kekurangan berarti kita mencoba untuk belajar lagi bagaimana cara supaya kekurangan kita ini tidak terlalu menonjol, supaya kekurangan kita ini bisa sedikit dihapuskan begitu. Dan itu akan sangat mempengaruhi. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan rasa percaya diri.
kecil. Misalnya berbicara di depan cermin. Awalnya coba kita berbicara itu dengan teks dulu. Gak apa-apa dengan teks, kita lihat dulu teksnya. Latihan bagaimana supaya lancar membaca. Perlahan-lahan setelah diulangi, coba hilangkan teks tersebut. Coba sampaikan apa yang ada di dalam teks itu dengan bahasa kita sehari-hari. Dan juga setelah kita lancar, kita bisa mengaktualisasikannya ke depan kelas. Kita mencoba berani untuk berdiskusi dengan orang lain. Kalau ada diskusi, kita berani untuk menyuarakan pendapat. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dengan cara melatih komunikasi dan mencoba berani tampil di depan umum. Dan yang ketiga, cara meningkatkan rasa percaya diri itu dengan mengubah pikiran negatif menjadi lebih positif. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, pikiran negatif kita itu belum tentu benar kalau kita belum pernah mencoba. Kenapa kita bisa berpikir kita pasti akan gagal padahal kita belum pernah mencoba? Kegagalan kita itu, walaupun kita akan gagal, itu kan baru percobaan pertama gitu. Masih banyak kesempatan lain di belakang kita yang menanti. Masih banyak kesempatan lain yang bisa kita coba untuk belajar lebih baik lagi. Jadi untuk mengubah untuk meningkatkan rasa percaya diri itu, kita mencoba mengubah pikiran negatif itu menjadi positif. Karena pikiran positif itu akan membuat kita lebih berani mencoba hal baru, mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Oke. Sebelumnya, Ibu ingin menampilkan sebuah video mengenai rasa percaya diri. Nanti disimak baik-baik ya. Apa itu percaya diri? Menurut para ahli, percaya diri itu adalah gak. Aku gak akan melakukan itu. Aku sih gak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Buat aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis di TV yang kelihatan keren, pakai pakaian mahal, senyum-senyum di depan kamera dan dikejar banyak penggemar. Aku jadi terpesona dan penasaran, gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gayaku dengan gaya selebritis. Contohnya pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola di TV. Tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang gak punya teman, yang suka duduk di pojok sambil menggambar. Aku gak pernah mengerti gimana caranya aku bisa percaya diri dan bergaul dengan orang lain. Soalnya aku jarang cocok dengan gaya-gaya orang di sekitarku. Orang lain kan biasanya mencoba untuk mengikuti gaya teman-teman sekitar supaya bisa bergabung. Aku gak bisa melakukan itu. Aku gak bisa tiba-tiba jadi orang ekstrovert, atau yang suka pakai perhiasan, atau yang suka dengan musik K-pop. Kalau sekarang aku mengenal masa lalu, aku malah bersyukur karena aku gak perlu memaksakan diri jadi pribadi yang lain hanya untuk bergaul dengan teman sekelas. Dan aku gak memaksakan diri untuk berteman dengan orang-orang yang gak cocok dengan aku. Semakin aku dewasa, aku semakin ngerti kalau percaya diri itu bukan soal penampilan, atau apa benda yang kita punya, atau berapa banyak follower di media sosial. Percaya diri itu adalah keyakinan dalam diri bahwa apapun masalah dan
motivator, selebritis, mereka nggak langsung sukses dalam semalam. Mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di masa sekarang. Percaya diri itu bukan soal keren-kerenan, itu soal menguatkan jiwa dan raga kita, dan baru setelah itu kita jadi orang keren. Oke, jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kuat? Kembangkan diri kita. Yang masih siswa sekolah, belajar yang rajin dan tingkatkan peringkat, dan harus terus mencari hal baru untuk dipelajari. Semakin banyak pengalaman kita, semakin meningkat pula percaya diri kita. Kita perlu menjadi orang yang lebih disiplin, rapi, dan kerja keras. Jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Kemampuan sosial itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang, semakin kuat ilmu sosial kamu. Kalau kamu menemukan teman bicara yang cocok, bagus. Tapi kalau kamu dapat orang yang sewot, jangan langsung berkecil hati dan cari yang lain ya. Kepercayaan diri itu harusnya membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi orang sombong. Ada beberapa jenis orang kalau sudah punya banyak harta dan terkenal di media sosial, gampang sekali jadi besar kepala. Hai, aku ini YouTuber terkenal, subscriberku puluhan juta. Waktunya ngeprank orang, aku akan taruh batu dan sampah di dalam kardus. Oke, itu dia tadi video singkat kita mengenai rasa percaya diri. Oke, ada yang berinisiatif untuk bisa menyimpulkan apa sih yang intisari dari video tersebut? Ada yang berani? Oke, ini dia ya cara meningkatkan percaya diri tadi. Apa? Berani tampil di depan umum dan melatih komunikasi. Sudah langsung implementasi ya anak. Oke, coba anak, apa kesimpulan dari video kita ini? Yang saya dapatkan dari melihat video tadi bahwasanya percaya diri itu bukan soal keren-kerenan, gaya-gayaan, atau harta benda kita kita, tetapi percaya diri itu adalah keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa kita mampu melawan apapun tantangan yang kita hadapi, dan kita percaya pada kemampuan yang kita miliki. Oke, bagus sekali ya. Dengan semangat dulu dong. Salah satu yang meningkatkan percaya diri itu apa tadi? Apresiasi. Jadi jangan lupa yang mengapresiasi sekecil apapun tindakan orang lain. Selanjutnya ada yang berani? Kita langsung ya. Dari kesimpulan dari video tersebut, Bu, berarti tidak bisa memaksakan sehingga kita menjadi seperti orang lain. Karena percaya diri itu tumbuh dari dalam diri. Kita harus bisa menerima diri kita sendiri secara bagaimanapun itu. Oke, bagus sekali Sonia. Udah. Masih ada yang mau menyimpulkan? Silakan, ini. Dari video tadi saya dapat menunjukkan bahwa percaya diri itu tidak sekedar melihat orang itu cantik, orang itu ganteng, tapi percaya diri itu keyakinan kita terhadap diri kita itu bahwa kita juga punya kelebihan yang ada di dalam diri kita, dan kita harus percaya terhadap diri kita itu atau kelebihan kita itu, dan kita berani menampilkan kelebihan kita itu. Jadi, nah dari itu kan bisa kita lihat bahwa percaya diri itu salah satunya itu berani dari yang dilakukan itu berani. Berani tampil berbeda ya. Tidak bukan tampil berbeda, berani tampil menurut apa keinginan kita punya itu berani kita tampilkan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Adik. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, tidak ada. Bagus sekali dari Anda semua tadi yang sudah berani menyimpulkan bahwa rasa percaya diri itu adalah keyakinan kita dengan bagaimana kita sendiri. Kita tidak perlu merubah diri kita sebagaimana orang lain yang kita lihat dia tuh percaya diri dengan pakaian bagusnya. Bukan berarti kita harus mengubah diri kita berpakaian bagus supaya bisa percaya diri. Cobalah percaya diri dengan apa yang kita miliki. Kita yakini bahwa kita ini berbeda gitu. Jadi apapun cara berpakaian kita, apapun kelebihan dan kekurangan kita, itu tidak salah, dan kita tidak harus memaksakan bagaimana keadaan orang lain kita harus seperti itu. Bukan seperti itu ya. Oke, itu dia tadi pembahasan kita. Sekarang Ibu ingin kita bersama-sama berdiskusi.
bagaimana rasa percaya diri saya, bagaimana rasa tidak percaya diri karena penampilan itu, apa sih penyebabnya dan apa cara kita untuk menanggulangi gitu rasa tidak percaya diri itu, untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri itu. Oke, paham? Ini kelompoknya perlu ibu bagi atau sendiri aja baginya? Ibu bagi ibu. Oke, kalau ibu yang bagi yang dekat-dekat aja ya. Ini satu kelompok, yang ini satu kelompok satu dan kelompok dua. Baik Bu. Oke, bisa langsung duduk berlingkar sebentar. Kelompok satu tadi tentang rasa tidak percaya diri karena kondisi tubuh dan kemampuan akademik. Yang kelompok dua rasa tidak percaya diri karena penampilan dan iya betul kondisi ekonominya. Oke, boleh kita diskusikan bersama. Nanti kalau sudah diskusi masing-masing kelompok akan menyampaikan apa yang sudah diskusinya karena dia ada dua topik per kelompok. Nanti berarti ada dua orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Paham semua? Oke, kalau semangat ya, paham semua. Bu, boleh tanya? Ya. Yang tadi apa tadi Bu? Sementara nomor satu rasa tidak percaya diri karena kondisi tubuh dan iya rasa tidak percaya diri karena kondisi tubuh itu bagaimana? Misalnya karena diri sendiri karena apakah kan? Tadi tahu penyebabnya. Kenapa tidak percaya diri dengan kondisi itu penyebabnya ya? Setelah itu baru dicari tahu bagaimana cara kita mengatasi rasa tidak percaya diri itu. Oke, terima kasih. Iya, oke. Semuanya gitu. Oke, sudah anak-anak ikut semuanya? Sudah dapat jawabannya? Ya Bu. Kita mulai dari kelompok satu dulu ya. Aduh, gimana ini ya? Kelompok dua aja ini ya. Mereka lebih bersemangat kayaknya. Saya Bu. Saya mana Bu? Ya, silakan dari kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang FKPD yang sudah diberikan oleh Ibu Rasis. Hasil diskusi dari kelompok 2 tadi yaitu rasa tidak percaya diri karena faktor penampilan dan ekonomi. Jadi dari bunga terlebih dahulu yaitu dari faktor penampilan. Baik, terima kasih
Sania. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang kenapa orang-orang atau individu ini bisa tidak percaya diri dengan penampilannya. Di sini ada alasan kenapa orang-orang ini tidak percaya diri, karena cenderung di Indonesia ini standar kecantikan itu seperti putih, mulus, glowing, bening, dan lain-lain. Sedangkan ada di beberapa faktor pada tubuh kita tentunya tidak sama dan tidak memenuhi standar kecantikan di Indonesia ini. Jadi ada sebagian dari kita kulit sawo matang, terus ada yang kulit gelap. Tentunya dengan itu, dengan melihat standar kecantikan itu, makanya individu ini merasa tidak percaya diri. Nah, terus cara mungkin yang bisa dilakukan oleh individu ini agar dapat meningkatkan kepercayaan dirinya adalah tentunya tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tujuannya yaitu dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, kita tentunya lebih bersyukur dan juga lebih tahu bahwa kita itu semuanya cantik dan tidak memikirkan lagi penampilan kita kalau kita tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Itu Dari faktor ekonomi yaitu stabilitas keuangan. Jadi ada rasa tidak percaya diri itu muncul ketika faktor ekonomi, ketika ada orang yang membeli barang baru seperti teman-teman yang membeli ada barang baru, terus kita merasa tidak percaya diri karena kita mempunyai barang baru dan semakin terpacu untuk merasa ingin memiliki barang baru tersebut. Mungkin faktor untuk mengurangi itu kita juga tidak harus berpacu-pacu dalam untuk memiliki apa yang kita miliki dan apa yang harus kita miliki. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dan juga karena ekonomi. Selanjutnya kepada kelompok 1, siapa yang mau presentasinya? Ya, silakan. Cepat. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami saya bersama mewakili kelompok 1 ingin memaparkan diskusi kami, yaitu mengenai kondisi tubuh dan kemampuan akademik dalam pembahasan kali ini, yaitu percaya diri. Nah, yang telah dijelaskan Ibu tadi, apa kondisi tubuh, apa contoh rasa tidak percaya diri dalam hal kondisi tubuh dan kemampuan akademik. Nah, yang pertama saya itu yang mengenai kondisi tubuh. Yang pertama itu seperti gendut. Nah, faktornya dari hasil diskusi kami itu orang bisa tidak percaya diri karena orang-orang telah telah tersimpan di dalam pikirannya atau terstigma dalam pikirannya bahwa orang yang kurus itu orang yang lebih baik, cantik, atau standar hidupnya menjadikan kurus itu standar hidup yang baik. Jadi itu yang menyebabkan seseorang tidak percaya diri, orang yang memiliki badan itu tidak percaya diri. Nah, harusnya orang yang hidup itu harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Dengan begitu cara itulah ya cara meningkatkan percaya diri. Yang pertama itu yang pertama itu orang yang tidur ini harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan itu saja. Atau kalau orang tidur ini ingin kurus, bisa jadikan standar hidup orang tersebut jadi motivasi dia akan menjadi kurus, karena kurus itu kan
Kalau gamer sekali kan itu biasanya kayak penyakit kan, penyakit. Mungkin bisa dijadikan motivasi agar gamer terus bisa. Nah selanjutnya pada teman saya yang melakukan solusi. Di sini saya akan memberi contoh tentang tidak kepercayaan diri orang dalam kemampuan akademik. Seseorang terkadang merasa tidak percaya diri dalam kemampuan akademik karena membandingkan ranking yang dia dapatkan dengan temannya dan membandingkan nilai ataupun hasil dalam ujian dengan temannya, di mana seperti yang kita teman-teman semua tahu, kita memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Dan penyebab orang pun merasa tidak percaya diri, yaitu karena dia melihat hasil orang lain dan tidak melihat hasil diri dia sendiri. Dan caranya itu cara kita menghilangkan tidak percaya diri dalam akademik itu adalah menentukan motivasi diri kita dan memiliki tujuan hidup sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, itu dia tadi hasil diskusi dari kalian semua. Secara umum memang rasa percaya diri itu muncul karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, biasanya orang yang membandingkan diri sendiri itu cenderung kepada membandingkan diri dengan orang yang berada jauh di atasnya, sehingga kita tuh merasa kayak kecil gitu. Orang lain kok bisa, kita kenapa tidak? Kita merasa tidak percaya diri. Seharusnya bagaimana? Kita akan lebih baik kita bersyukur. Bagaimana kondisi kita, bagaimana penampilan kita, syukuri itu dan jadikan itu coba temukan rasa percaya diri dengan kondisi apapun yang kita alami. Oke. Karena kalian tadi sudah mengemukakan ya hasil diskusinya, kita juga sudah memasuki penghujung dari kegiatan kita hari ini. Untuk itu, Ibu minta 3 orang yang berinisiatif untuk memberikan bagaimana kesan dan pesannya, perasaannya setelah mengikuti kegiatan pelayanan ini. Oke, yang percaya diri? Oke, Bunga, silakan. Pesan-pesan saya untuk misalnya pada layanan yang diberikan, saya benar-benar mampu untuk memahami apa itu percaya diri itu. Dan sebetulnya saya juga pribadi yang belum percaya diri, tapi setelah mengenal layanan yang diberikan, saya jadi termotivasi juga terdorong untuk menanam potensi saya untuk membantu. Terus pesan saya itu semoga setelah pertemuan kali ini kita semua dapat mengembangkan rasa percaya diri pada diri kita dan tidak takut lagi untuk dibilang sama orang lain, dan juga kita tidak takut untuk menghadapi permasalahan yang mungkin datang kepada diri kita. Berarti Bunga perasaannya sudah lebih bagus ya, sudah lebih baik lagi. Dan permasalahan Waduh, oke. Dan kedua lagi, Adit. Jadi simpulannya kesan yang saya dapatkan dari layanan yang diberikan itu kesannya itu sangat apresiasi, saya senang karena saya sendiri orangnya yang tidak percaya diri. Nah, dari yang lain sampaikan tadi saya dapat pelajaran bahwa percaya diri itu tidak selalu ganteng, tidak selalu cantik, tidak selalu pintar. Percaya diri itu di dalam kita mempunyai prinsip bahwa kita itu tidak lemah, tidak kekurangan, mempunyai kelebihan selain kekurangan. Punya kelebihan masing-masing ya. Masing-masing. Dan kita bisa mengembangkannya. Pesannya mungkin ada. Pesannya itu mungkin pembahasan tema kita selanjutnya mungkin kalau ada yang berkaitan dengan jadi bisa materi yang lanjutannya bisa seperti kayak ini lah Bu. Oke. Bagaimana? Berarti perasaan Adit tuh sudah lebih senang ya setelah
makna dari pelayanan hari ini dan kita bisa mengambil kesimpulan diri kita sendiri lebih percaya diri. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah menyampaikan pesan dan pesannya. Ibu juga ada kata-kata hari ini. Seperti siapa namanya? Apa itu? Iya. Kata-katanya itu. Kata-katanya itu. Iya. Kata-katanya itu. Oke, kata-katanya ini ya. Meningkatkan rasa percaya diri adalah proses yang bertahap dan memerlukan kesabaran dan ketekunan. Percaya diri itu bisa Apa? Ya, lanjut. Percaya diri itu bisa dibangun. dibangun ya. Dan tentunya Tidak harus konstan. ya, tidak ada hal yang terjadi secara langsung ya. Itu harus melalui beberapa proses, beberapa tahap dan rasa percaya diri itu bisa kita bangun. Yang kedua juga ada nih. Mulailah dengan langkah kecil, fokus pada pertumbuhan pribadi dan selalu